Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pranda Septian Putri, NPM 2001071020. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya ingin mempresentasikan tugas yang berjudul software. Saya akan menjelaskan tentang pengertian software, fungsi, jenis, spesifikasi, dan contoh software. Dan yang pertama yaitu pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Berikutnya ada fungsi software atau perangkat lunak komputer. Yakni yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah pemerintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dengan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Berikutnya ada pembagian software berdasarkan jenisnya. Perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis. Di penjelasan saya ini ada beberapa jenis tersebut, yakni sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang selanjutnya bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Berikutnya ada program aplikasi. Program aplikasi di sini sebuah
merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Berikutnya, jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yaitu ada beberapa jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama itu firmware, yang kedua freeware, yang ketiga hardware, yang keempat open source, kelima malware, dan keenam shareware, ketujuh spyware. Yang pertama ada firmware, yaitu merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua, freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga, hardware atau jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat, open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah atau meningkatkan hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Yang kelima ada malware, yaitu merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Yang keenam ada shareware, yaitu shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis pada umumnya. Jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaannya yang terbatas. Selanjutnya ada spyware, adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Nah, dari beberapa jenis software di atas, apa saja spesifikasi yang ada pada perangkat tersebut? Selanjutnya, ada beberapa spesifikasinya yang bisa Anda ketahui. Adapun penjelasan spesifikasi software untuk komputer, yaitu sistem operasi untuk mesin, server, beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, atau misalnya Caldera, Debian, Mandrex, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server lain. Berikutnya, aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server,
DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan diantaranya seperti routing atau proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan lain, atau yang lain seperti NMS, Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Yang selanjutnya saya akan memberikan contoh software. Yang pertama itu Microsoft Office Word, yang kedua Microsoft Office PowerPoint, yang ketiga Microsoft Excel, dan yang keempat Mozilla Firefox. Yang pertama itu ada Microsoft Office Word, atau software yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua Microsoft Office PowerPoint, yaitu software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang keempat itu ada Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Nah, itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Jadi, dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya, maka akan memudahkan seorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut, tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa Anda pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas apapun pekerja manusia. Mungkin cukup itu saja presentasi atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.